Oke akan mempresentasikan tentang produk dan price management by Saweria. Jadi di sini beranggotakan saya Muhammad Faisal Fatur Rahman dengan nomor NIM 104012300223. Saya Aulia Rahmadini dengan NIM 1040 1233 0376. Saya Grela Loga dengan NIM 1040123303466. Saya Kayla Ingrid Sugianto dengan NIM 104012300167. Fiona Angelika Bella dengan NIM 104012300080. Saya Fatur Rahman Al-Faridi dengan NIM 104012300292. Saya Muhammad Saman Gani Alfaridsi dengan NIM 104012300372. Saya Raja Suhail dengan NIM 104012300502. Dimulai dari pendahuluan, Saweria dengan akan banyaknya fitur-fitur yang unik membuat para penonton dan streamer dapat berinteraksi. Telah menjadi salah satu fitur layanan yang paling populer di Indonesia. Namun, persaingan yang semakin ketat di industri layanan menuntut Saweria untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk layanannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam strategi produk layanan Saweria dengan fokus pada diferensiasi layanan, manajemen portofolio layanan, strategi kemasan dan pelabelan, serta strategi penetapan harga. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Saweria, serta memberikan rekomendasi strategi yang dapat meningkatkan daya saing layanan ini di kancah internasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan layanan berkelanjutan seperti Saweria. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang diferensiasi layanan. Nah, dari keempat platform ini memiliki keunggulan diferensiasi dalam aspek fungsi inti, fitur utama, desain, dan kustomisasi. Nah, yang pertama dulu dari Saweria memiliki fungsi inti di mana platform donasi daring yang memungkinkan pengguna untuk memberikan dukungan finansial kepada para konten kreator dengan cara memberikan sumbangan selama siaran langsung. Sedangkan dari Nyawer.co sendiri, fungsi intinya adalah fasilitas yang dikhususkan bagi para live streamer Indonesia untuk dapat memperoleh dukungan finansial berupa uang saweran dari hasil karya mereka. Lalu dilanjut dengan Sosiabas yang memiliki fungsi inti sebagai platform yang menawarkan berbagai fitur untuk membantu kreator dalam mendapatkan uang dan menawarkan jasa freelancing. Dan yang terakhir ada Traktir. Traktir memiliki fungsi inti sebagai platform yang membantu konten kreator untuk memonetisasi karya dan mendapatkan dukungan finansial dari penggemar. Lalu selanjutnya ada fitur utamanya. Nah, di Saweria sendiri, fitur utamanya adalah sistem pembayaran bervariasi, memiliki notifikasi donasi real time, integrasi dengan platform live streaming, dan pelatihan streamer untuk live streaming. Lalu di nyawer.com memiliki fitur utama yaitu mendapatkan notifikasi jika berdonasi, memiliki sistem pembayaran lokal, dan menyediakan konten eksklusif bagi donatur yang berlangganan. Lalu selanjutnya ada Sosiabas. Di Sosiabas, fitur utamanya adalah dapat memberikan tip kepada kreator layanan jasa untuk freelance dan mempunyai program subscription untuk para donatur berlangganan. Lalu ada Traktir yaitu yang memiliki fitur utama menggunakan layanan payment gateway Midtrans dan Sendit selaku partner dan dapat berinteraksi melalui pesan yang dikirimkan jika di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang diferensiasi layanan. Nah, dari keempat platform ini memiliki keunggulan diferensiasi dalam aspek fungsi inti, fitur utama, desain, dan kustomisasi. Nah, yang pertama dulu dari Saweria memiliki fungsi inti di mana platform donasi daring yang memungkinkan pengguna untuk memberikan dukungan finansial kepada para konten kreator dengan cara memberikan sumbangan selama siaran langsung.
Sedangkan dari Nyawer.co sendiri, fungsi intinya adalah fasilitas yang dikhususkan bagi para live streamer Indonesia untuk dapat memperoleh dukungan finansial berupa uang saweran dari hasil karya mereka. Lalu dilanjut dengan Sosiabas yang memiliki fungsi inti sebagai platform yang menawarkan berbagai fitur untuk membantu kreator dalam mendapatkan uang dan menawarkan jasa freelancing. Dan yang terakhir ada Traktir. Traktir memiliki fungsi inti sebagai platform yang membantu konten kreator untuk memonetisasi karya dan mendapatkan dukungan finansial dari penggemar. Lalu selanjutnya ada fitur utamanya. Nah, di Saweria sendiri, fitur utamanya adalah sistem pembayaran bervariasi, memiliki notifikasi donasi real time, integrasi dengan platform live streaming, dan pelatihan streamer untuk live streaming. Lalu di nyawer.com memiliki fitur utama yaitu mendapatkan notifikasi jika berdonasi, memiliki sistem pembayaran lokal, dan menyediakan konten eksklusif bagi donatur yang berlangganan. Lalu selanjutnya ada Sosiabas. Di Sosiabas, fitur utamanya adalah dapat memberikan tip kepada kreator layanan jasa untuk freelance dan mempunyai program subscription untuk para donatur berlangganan. Lalu ada Traktir yaitu yang memiliki fitur utama menggunakan layanan payment gateway Midtrans dan Sendit selaku partner dan dapat berinteraksi melalui pesan yang dikirimkan jika membeli unit kreator. Boleh di next? Oke, di aspek selanjutnya adalah desain. Saweria memiliki desain platform yang informatif dan sederhana sehingga memudahkan para pengguna untuk melakukan live streaming atau memberikan donasinya. Lalu di nyawer.com memiliki desain navigasi yang mudah dan menarik. Selanjutnya di Sosiabas memiliki desain yang ditawarkan lebih bersifat formal karena menyesuaikan juga dengan fungsinya yang menawarkan layanan jasa freelance. Dan Traktir memiliki desain menarik dan mudah dipahami pengguna ketika ingin membeli unit Traktir. Lalu aspek terakhir adalah aspek kustomisasi. Di Saweria, Saweria memiliki fitur kustomisasi terhadap overlay pengguna sesuai dengan preferensi pengguna bebasnya dengan menggunakan HTML dan CSS. Lalu di nyawer.com memiliki kustomisasi yang terdapat adalah kustomisasi pesan dan pemilihan tema warna layout. Lalu selanjutnya di Sosiabas memiliki aspek yang terdapat dalam profil layanan dan pesan. Dan yang terakhir adalah Traktir yang memiliki aspek kustomisasi pesan dari donatur untuk kreator dan bagi kreator dapat unit Traktir dengan menyesuaikan nominal donasi yang diinginkan. Next. Selanjutnya saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya dan ini merupakan bagian ketiga yaitu portofolio produk dan lini produk. Portofolio produk Saweria terdiri dari donasi untuk konten kreator dan fitur interaksi. Hal ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan kreator dan audiens mereka dengan desain yang mempertimbangkan keberagaman, kedalaman, dan konsistensi. Saweria memperkuat posisi pasar dan memudahkan dukungan finansial bagi kreator, serta meningkatkan pengalaman interaksi audiens. Next. Dan ini merupakan tabel portofolio produk dan lini produk. Yang pertama, aspek portofolionya adalah lebar portofolio dalam hal donasi, mencakup berbagai platform seperti YouTube, Instagram, Twitch, dan TikTok, serta memberikan fleksibilitas untuk berbagai jenis kreator, entah itu live streaming game, ataupun hanya sekedar ngobrol dengan para audiens mereka. Yang kalau di bagian fitur interaksi, mendukung berbagai platform streaming populer seperti OBS, Streamlabs, YouTube Live, dan TikTok Live, memungkinkan interaksi tanpa batas platform. Jadi antara donasi dan fitur interaksi ini sama sebenarnya. Setelah itu di panjang produk, menyediakan berbagai metode pembayaran seperti GoPay, OVO, Dana Transfer Bank, dan kartu kredit dengan opsi target pendanaan atau donasi spontan. Yang fitur interaksi menawarkan opsi notifikasi donasi real time, pesan khusus yang dibaca oleh kreator, dan shout out otomatis untuk donatur terbesar. Untuk aspek kedalaman produk pada donasi memungkinkan personalisasi halaman donasi dengan branding kreator, menerima pesan dari donatur, dan menggunakan fitur leaderboard untuk meningkatkan interaksi.
Pada fitur interaksi, memberikan opsi kostumisasi notifikasi dengan suara, efek visual, dan animasi yang memungkinkan kreator menciptakan pengalaman lebih personal bagi audiens. Pada aspek yang terakhir, yaitu konsistensi produk, pada donasi, menjaga proses donasi berjalan lancar, aman, dan mudah digunakan di berbagai platform dengan sistem yang seragam dan tanpa perlu menyesuaikan teknis tambahan. Pada fitur integrasi mulus dengan berbagai platform streaming, antar muka seragam, dan memudahkan kreator mengatur fitur, serta memastikan pengalaman yang konsisten. Yang selanjutnya ada kemasan dan labeling. Yang pertama ada pengelolaan kemasan dan labelan, strategi branding. Yang pertama ada pengelolaan kemasan dan labelan, strategi branding untuk Saweria fokus pada storytelling, menghubungkan nilai lokal dan keberlanjutan. Dengan media sosial, proses pembuatan ditonjolkan melalui konten visual menarik, kolaborasi dengan influencer dan komunitas. Serta acara interaktif seperti workshop, memperkuat keunikan produk. Pendekatan ini membangun kesadaran merek dan hubungan emosional dengan konsumen. Yang selanjutnya ada visualisasi, promosi, dan labeling. Promosi visual menarik perhatian dengan gambar dan video. Labeling memberikan informasi produk yang relevan. Pada platform Saweria, desain visual dan labeling digunakan untuk menarik donasi, misalnya menjelaskan tujuan dana. Hal ini menjadikan Saweria lebih efektif sebagai wadah donasi interaktif antar streamer dan viewer. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Selanjutnya itu ada kemasan layanan dengan aktivitas dan komunitas. Saweria mendukung nilai lokal dan keberlanjutan melalui kemasan ramah, lingkungan, dan layanan interaktif. Acara komunitas seperti bazar dan festival mempererat hubungan dengan konsumen dan merayakan budaya lokal, meningkatkan visibilitas merek dan rasa kebersamaan. Selanjutnya itu ada keterlibatan Saweria dalam komunitas. Yang pertama itu ada acara Makasih tahun 2023, acara apresiasi untuk para streamer dengan penghargaan sesi aktif dan jejaring mencerminkan dukungan terhadap komunitas streaming. Yang kedua ada donasi buku. Saweria mendukung literasi dengan mendonasikan buku ke Song Baca Idean Foundation di Tangerang dengan menunjukkan nilai komitmen pada pendidikan dan kolaborasi komunitas. Next. Nah, selanjutnya adalah analisis harga. Kita mulai dari tujuan. Berdasarkan analisis McKinsey 2023, tujuan penetapan harga Saweria mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan pasar dan profitabilitas platform. Tujuan utama meliputi penetrasi pasar dengan fokus pada perluasan basis pengguna melalui struktur biaya yang terjangkau. Harvard Business Review 2023 menegaskan bahwa platform digital perlu menetapkan harga yang mendukung pertumbuhan ekosistem sambil memastikan keberlanjutan operasional. Yang kedua adalah metode penetapan harga. Saweria mengadopsi pendekatan multi-phase dalam penetapan harga. Seperti yang direkomendasikan oleh Kotler dan Armstrong 2018, platform ini menerapkan metode value-based pricing dengan fee 5%, yang menurut MIT Sloan Review merupakan pendekatan yang efektif dalam platform digital. Nah, yang ketiga adalah analisis harga produk campuran. World Bank 2023 menekankan pentingnya strategi harga produk campuran dalam platform digital. Saweria menerapkan struktur harga yang terdiri dari komponen, biaya, dan keterangan. Jadi fee platform adalah 5% dari total donasi, biaya transfer bervariasi tergantung bank, dan fitur premium gratis termasuk dalam fee. Nah, selanjutnya, next. Nah, selanjutnya adalah analisis harga. Analisis harga pada platform donasi digital merupakan komponen fundamental yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan bisnis dalam ekosistem pembayaran digital. Saweria sebagai platform donasi digital di Indonesia mengimplementasikan struktur biaya yang terdiri dari fee layanan sebesar 5% dari total donasi dengan memberikan fleksibilitas opsi pembebanan biaya kepada donatur. Menurut laporan Harvard Business Review, model penetapan harga semacam ini umum ditemui pada platform berbasis transaksi untuk menyeimbangkan profitabilitas dan value proposition bagi pengguna. Dan selanjutnya adalah deskripsi. Next.
Bisa next lagi nggak? Nah, selanjutnya adalah deskripsi strategi harga Saweria berdasarkan Kotler. Menurut Kotler and Armstrong 2018, strategi harga dalam platform digital harus mencerminkan nilai yang ditawarkan kepada pengguna sambil mempertimbangkan dinamika pasar. Saweria mengimplementasi strategi harga yang komprehensif berdasarkan 3 pilar utama, yaitu segmentasi pengguna, variasi produk, dan perceived value pricing. Yang mana akan saya jelaskan dalam yang pertama yaitu segmentasi harga, yaitu McKinsey & Company 2023 mengidentifikasi bahwa segmentasi harga yang efektif dalam platform digital harus mempertimbangkan karakteristik dalam dan kebutuhan spesifik setiap kelompok pengguna. Selanjutnya, variasi produk dan harga. Harvard Business Review 2023 menyoroti pentingnya variasi produk dalam memenuhi kebutuhan berbagai segmen pengguna. Saweria menawarkan beberapa variasi layanan, yaitu Basic Donation, yaitu link donasi personal, Dashboard Basic, withdrawal ke bank, biaya layanan 5% plus biaya transfer, target pengguna semua pengguna, terus ada Custom Alert, Customization Alert, Sound Effect, Animasi, termasuk dalam fee 5% dan streamer. Dan untuk payment gateway-nya yaitu multiple payment methods, auto reconciliation, dan instant notification sama 5% biaya payment gateway, dan ini ditargetkan untuk bisnis. Selanjutnya adalah perceived value pricing. MIT Sloan Management Review 2023 menjelaskan bahwa perceived value pricing sangat krusial dalam platform digital. Saweria membangun persepsi nilai melalui beberapa aspek berikut, yaitu keamanan, kemudahan, integrasi, dan support. Dengan implementasi yaitu untuk keamanan enkripsi end-to-end, terus kemudahan adalah interface inisiatif, terus integrasi itu multiple platform, terus support ada 24/7 customer service yang mana bermanfaat bagi pengguna, yaitu transaksi aman dan terpercaya, penggunaan tanpa hambatan, ekosistem yang terhubung, bantuan selalu tersedia. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah perbandingan pricing dengan platform lainnya. Kita mulai dari fitur atau layanan. Ya, hal ini akan membandingkan Saweria, Traktir, Nyawar.co, dan Sosiabas. Biaya platform untuk Saweria adalah 5%, Traktir 7%, Nyawar.co 5%, Sosiabas 6,5%, dan minimum donasi untuk Saweria adalah 1.000, sama dengan Traktir dan Nyawar.co, dan tetapi dengan Sosiabas adalah 10.000. Dan biaya transfer untuk Saweria adalah sesuai bank, Traktir termasuk ke dalam donasi, dan Nyawar.co sesuai bank, Sosiabas juga sesuai bank. Dan pencarian dana minimal untuk Saweria adalah 25.000, sedangkan untuk Traktir adalah 50.000, dan untuk Nyawa.co 50.000, sedangkan untuk Sosiabas adalah 100.000. Dan periode pencarian adalah untuk Saweria yaitu 1-3 hari kerja, Traktir 1-3 hari kerja, yang sama juga dengan Nyawa.co, tetapi Sosiabas membutuhkan waktu 1-7 hari kerja. Selanjutnya adalah rekomendasi. Yang pertama, meningkatkan diferensiasi produk melalui inovasi inkremental. Saweria dapat terus menyempurnakan fitur-fiturnya berdasarkan umpan balik pengguna. Misalnya memperluas kemampuan personalisasi untuk kreator atau menyediakan alat analitik yang lebih mendalam untuk melacak performa donasi, dapat meningkatkan nilai tambah produk. Terus yang kedua ada strategi harga yang fleksibel. Dengan memperkenalkan model harga berbasis penggunaan atau usage-based pricing atau diskon untuk pengguna baru, Saweria dapat menarik lebih banyak kreator yang baru memulai, seperti yang diterapkan dalam strategi platform kompetitif lainnya. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kelompok konsumen yang lebih sensitif terhadap harga. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi strategis untuk meningkatkan jangkauan pasar. Saweria bisa membentuk kemitraan dengan platform lain, seperti media sosial atau aplikasi streaming populer. Hal ini memungkinkan Saweria memperluas ekosistemnya. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan exposure dan jaringan pengguna. Yang terakhir ada peningkatan transparansi dan kepercayaan konsumen. Saweria dapat meningkatkan sistem keamanan transaksi dan kebijakan privasi pengguna untuk memperkuat kepercayaan. Berdasarkan studi, pengelolaan data yang aman menjadi faktor penting dalam mempertahankan loyalitas pengguna pada platform digital. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Saweria memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan sebagai platform donasi daring, terutama dengan diferensiasi produk seperti fitur yang variatif, desain yang intuitif, dan kemampuan kustomisasi overlay.
Namun dengan persaingan yang ketat, terutama dari platform sejenis seperti Traktir dan Sosiabas, Saweria perlu terus meningkatkan inovasi produk dan strategi harga untuk mempertahankan pangsa pasar dan menarik lebih banyak pengguna. Saweria juga dapat memanfaatkan peluang dari peningkatan tren digitalisasi dan interaksi kreator audiens untuk memperluas layanannya. Tidak hanya untuk streamer, tetapi juga komunitas kreator konten lainnya. Dengan memperkuat strategi diferensiasi dan mempertimbangkan pengembangan fitur baru, Saweria dapat memperkuat posisinya sebagai platform utama di industri donasi daring. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.